Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bukti 3. Apakah benar pendapat Wahabi tentang Tuhan berada di atas Arsy? Kekafiran dan kesesatan Wahabi adalah mereka telah menetapkan Allah itu berada di atas Arsy. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengitikadkan bahwa Allah itu tidak bertempat. Sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, Allah ada sebelum adanya tempat. Dan keberadaan Allah sekarang sama seperti sebelum adanya tempat. Maksudnya Allah tidak bertempat. Alasan Wahabi itu menetapkan Allah di atas Arsy tidaklah tanggung. Mereka langsung berhujah dengan menggunakan ayat. Hingga bagi orang yang tidak paham tentang agama, akan sangat gampang terpengaruh kepada ajarannya itu. Adapun dalil yang mereka pergunakan itu adalah Taha ayat 5. Allah berfirman, Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsy. Dengan dalil inilah mereka mengkafirkan orang yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan di atas Arsy. Maka terjadilah dialog antara Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kami buat namanya Ayah dan Budi. Ayah bertanya kepada Budi, Ayah, menurutmu Allah itu di mana? Budi, di Arsy ya. Ayah, apa alasanmu mengatakan itu nak? Budi, Al-Quran surat Taha ayat 5 dan Al-A'raf ayat 54. Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Arsy. Dengan ayat ini, kami menegaskan bahwa Tuhan itu di Arsy. Maka bagi siapapun yang tidak percaya berarti kafir. Ayah, kalau begitu baiklah menurutmu apa makna istawa dalam ayat itu? Budi, maknanya bersemayam atau duduk. Ayah, andaikan ayah tidak meyakini Allah di atas Arsy bagaimana menurutmu Budi, bukan menurut saya, tetapi menurut Allah. Ayah, ialah bukan menurut kamu. Budi, ya, kafir. Tidak ada lagi selain itu. Ayah, kenapa kamu kafirkan kami yang tidak mempercayai itu? Budi, karena menolak ayat Allah. Ayah, berarti kita wajib mengikuti semua ayat-ayat Allah itu kan? Budi, ya, wajib. Kalau tidak, kita akan dilaknat Allah. Ayah, nak, apakah kamu percaya hadits? Budi, kalau sahih saya percaya. Ayah, dalam hadits dari Anas Rasulullah petik terbalik pernah bersabda, sesungguhnya orang mukmin jika dalam salat itu berhadapan dan berbisik dengan Tuhannya, hari Bukhari. Ayah, hadits ini mengindikasikan bahwa Allah itu berada di hadapan orang yang sedang salat. Dengan demikian berarti Allah tidak di Arsy, sebab bumi ini tidak pernah sunyi dari orang yang salat. Budi, ayah, dalam hadits ini tidak dikatakan Allah itu di hadapan orang yang sedang salat. Ayah jangan mengada-ada. Ayah, baiklah. Perhatikan hadits dari Abdullah bin Umar yang ini. Jika seorang dari kamu sedang salat, maka janganlah meludah di hadapannya, karena Allah berada di hadapannya selama ia dalam salat. Dalam hadits ini Rasulullah petik terbalik mengatakan bahwa Allah berada di hadapan orang yang sedang salat, bahkan dilarang meludah ke depan.
Karena Allah berada di depannya, berarti Allah tidak di Arsy. Kalaulah ayah mengatakan Allah itu berada di hadapan orang yang sedang salat, berdasarkan hadits di atas, apakah ayah telah mengada-ada? Budi, kalau kita berargumen mengenai tauhid, kita wajib mendahulukan ayat. Nah, ayah mengatakan Allah di hadapan orang yang sedang salat, itu hanya berdasarkan hadits saja. Sedangkan saya berdasarkan ayat. Tentu ayatlah yang didahulukan, bukan hadits. Ayah, kalau demikian baiklah. Kami mengatakan Allah itu bukan di Arsy, tapi di langit, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Mulk ayat 16 dan Al-Baqarah ayat 29. Apakah kamu masih berani mengkafirkan kami? Begini bunyi ayatnya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia istawa ke langit. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan di Arsy, tetapi di langit. Bahkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah petik terbalik bertanya kepada seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Pertanyaannya adalah, di mana Allah? Jawab wanita itu, di langit. Lalu beliau bertanya lagi, aku siapa? Engkau Rasulullah, jawab wanita itu. Lalu beliau bersabda, merdekakan dia karena dia adalah wanita yang mukminah. Menurut keterangan ini, Allah di langit, bukan di Arsy. Berarti memfatwakan Allah di langit sesuai juga dengan ayat ini. Berarti siapa yang tidak percaya bahwa Allah di langit ya kafir juga. Sekarang ayah yang bertanya, apakah Allah di langit atau di Arsy? Dalam alasan yang ayah kemukakan itu jauh lebih sempurna dibandingkan alasan kamu nak, karena ayatnya ada, juga didukung oleh hadits Nabi. Mengapa kamu menetapkan di Arsy? Budi, kan sama saja itu ya. Maksudnya di atas juga. Ayah, di mana samanya nak? Bukankah Arsy dan langit itu berbeda? Langit ada 7, Arsy hanya 1. Langit di bawah samudera, Arsy di atas samudera. Langit di bawah kursi, Arsy di atas kursi. Arsy jauh lebih tinggi daripada langit. Kalau kamu katakan sama, apakah kamu berani mengartikan surat Taha ayat 5 itu dengan pengertian langit bukan Arsy? Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas Arsy. Lalu kamu pukar Arsy dengan kata-kata langit seperti yang kamu katakan sama itu. Lalu Budi balas menjawab, yah, yang saya katakan itu Quran, surat Taha ayat 5. Ayah bisa periksa di dalamnya bahwa Allah itu di atas Arsy. Ayah jangan main-main. Ini perkara agama. Ayah, Budi, yang ayah tunjukkan ini juga ayat, bukanlah bunak. Maka kamu juga jangan main-main. Bukankah kami mengatakan Tuhan di langit itu berdasarkan ayat juga? Lalu, kenapa masih kamu salahkan? Kamu percayakan bahwa ini ayat Allah. Budi, ya, saya percaya. Tapi ayah juga harus percaya bahwa yang saya sampaikan itu ayat Allah juga. Ayah, kalau begitu kita harus mempercayai 2 ayat itu. Setuju? Budi, ya, saya setuju. Ayah, berdasarkan 2 ayat itu tentu tempat Tuhan ada 2, yaitu di Arsy dan di langit. Kamu maukah menerima jawaban itu? Budi, waduh, sekarang saya jadi pusing. Ayah, kalau kamu pusing,
Kamu berobat saja. Jangan berfatwa. Nah sekarang ayah tunjukkan lagi ayat yang lain. Perhatikan ini. Kamu masih waraskan. Perhatikan. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid 4. Dalam ayat ini dikatakan, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dengan mengetahui keberadaan kita di bumi, berarti Allah juga di bumi. Kita tidak boleh menolaknya. Perhatikan lagi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Mujadilah 7. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersama manusia di bumi, bukan di langit. Perhatikan lagi. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. As-Saffat 99. Dalam ayat ini Ibrahim pergi kepada Tuhannya padahal ia pergi ke Palestina. Ini menunjukkan Tuhan di Palestina bukan di Arasy. Dan ini juga ayat. Mengapa kalian menetapkan hanya surat Taha saja untuk dijadikan pedoman tauhid? Sedangkan yang ayah bacakan ini ayat juga. Perhatikan lagi. Dalam Al-Baqarah 115 Allah berfirman, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Ketika Nabi Petik terbalik bersama Abu Bakar di dalam Gua Sur, Abu Bakar menangis. Rasul Petik terbalik berkata, janganlah takut dan janganlah gundah. Allah bersama kita. Berdasarkan hadits ini Allah di Gua Sur bukan di Arasy. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kahf 16. Berdasarkan ayat ini Allah dekat dengan manusia, bukan di langit. Yang lebih hebatnya lagi perhatikan ayat ini. Dan Dialah Allah, di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Al-An'am ayat 3. Kalaulah demikian cara memahami ayat, maka akan kita temukan 30 tempat bahkan ribuan tempat Tuhan memahami zahir ayat sangat membahayakan akidah kita. Contohnya, surat Nur ayat 35. Di sana dikatakan, asli arti dari ayat ini adalah, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Inilah makna zahir ayat ini. Bagaimana mungkin kita artikan demikian? Sedangkan Allah yang menjadikan cahaya itu. Perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 1 Allah katakan, Allah yang telah menjadikan gelap dan cahaya terang. Kalau Wahabi tetap bersikokoh mempertahankan pendapatnya, bisakah mereka menjawab permasalahan ini? Ingat, dalam hal pembahasan kita ini, ada satu yang harus kita ketahui. Terlebih dahulu, tidak ada satu ayat dan hadits pun yang mengizinkan kita mengatakan Tuhan itu di atas. Carilah dalam ayat yang lain pasti tidak ada. Yang ada hanyalah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka
Jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau kita mengikuti ayat, tentu kita harus mendahulukan ayat ini. Karena dari sekian banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang Tuhan, hanya ayat inilah yang mengizinkan kita untuk mengatakan bahwa Allah itu dekat. Kesimpulannya adalah, jika kita ditanya orang tentang Allah, jawabannya bukan di Arasy, tetapi Allah itu dekat. Ayah, Bat, kalau kamu ditanya orang, di manakah Allah? Kamu menjawabnya pakai ayat mana? Budi, pakai surat Taha ayat 5. Ayah, mengapa kamu ini bengal dan degil nak? Hingga kamu tinggalkan ayat yang semestinya harus kamu sampaikan. Budi, maksud ayah. Ayah, Budi, apakah ada perintah Allah kepada kita untuk mengambil ayat itu sebagai jawaban pertanyaan ini? Budi, ada. Ayah, mana ayatnya? Tolong tunjukkan. Budi, ya surat Taha ayat 5 itu ya. Ayah, perintahnya mana? Itu yang ayah tanyakan. Budi, tidak ada. Nah kalau ayah ditanya orang apa jawabannya? Ayah menggunakan Al-Baqarah ayat 186, yaitu, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Dalam ayat ini, ada pertanyaan, ada perintah, dan ada jawaban. Itulah sebabnya Ahlussunnah wal Jamaah mengitikadkan bahwa Allah itu tidak bertempat. Sebab Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah di langit berdasarkan ayat yang satu, tentu boleh juga dikatakan Allah di bumi berdasarkan ayat yang lain. Jadi ketetapan Wahabi mengatakan bahwa Allah di Arasy tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, jika Anda bertanya, di manakah Allah? Ketahuilah tempat hanya untuk ciptaannya. Kapankah adanya Allah? Ketahuilah, waktu adalah ciptaannya. Jika Anda bertanya lagi, bagaimana keadaan Allah? Ketahuilah, menyerupakan itu adalah hasil pekerjaannya. Jika Anda bertanya lagi sejak kapan adanya Allah, renungkanlah sejak kapan Allah tidak ada. Ukuran dan hitungan hanya tepat untuk sesuatu yang dijadikannya, sedangkan ruang dan waktu ada dalam genggamannya. Anda tidak perlu bertanya tentang zat Allah, tetapi yang perlu Anda tanyakan bagaimana keyakinan Anda kepada Allah. Wallahu a'lam. Makna istiwa dalam Al-Quran. Wahabi memaknai istiwa yang ada dalam surat At-Taha ayat 5 itu duduk. Sehingga mereka meyakini bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Padahal, istiwa yang ada dalam Al-Quran itu banyak sekali dan maknanya juga berlainan. Berbicara masalah istiwa, apa makna istiwa dalam ayat ini? Sama dengan kesamaan atau kedudukan. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 dikatakan, supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dalam ayat ini menceritakan bahtera dan binatang tunggangan hingga manusia dapat duduk di atasnya. Jadi, istawa dalam ayat ini dimaknai duduk. Dalam surat Hud ayat 44 dikatakan, dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu,
dan hai langit hujan. Berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dalam ayat ini, istiwa tidak lagi diartikan duduk sebagaimana arti istiwa dalam ayat sebelumnya. Karena Allah menceritakan tentang kapal Nabi Nuh berlabuh istiwa di atas bukit judi. Kalau istiwa diartikan duduk sangat tidak mungkin, karena kapal tidak pandai duduk, yang bisa hanya mendarat atau berlabuh. Maka keadaan inilah yang memaling mentakwilkan maknanya menjadi mendarat itu. Dalam surat Qahas ayat 14, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan padanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Istawa dalam ayat ini tidak diartikan duduk, karena tidak pantas sama sekali. Tetapi istawa dalam ayat ini diartikan sempurna akal, karena anak yang baru duduk belum pantas mendapatkan hikmah kenabian, belum dewasa. Jadi ilat inilah yang memalingkan maknanya ke arti yang dimaksudkan. Dalam surat Al-Fat ayat 29 dikatakan, maka tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Ayat ini menceritakan sifat orang mukmin itu bagaikan tunas pohon yang tegak lurus di atas pokoknya. Jadi, istawa dalam ayat ini tidak lagi diartikan duduk, tetapi tumbuh tegak, karena tunas tidak pandai duduk. Dengan demikian arti istiwa yang ada dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dalam ayat lain dikatakan, katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Istiwa dalam ayat ini artinya sama, bukan duduk. Karena kalau diartikan duduk maka sangat kacau sekali. Perhatikan ini. Katakanlah, tidak duduk orang buta dan yang dapat melihat. Bisakah Anda menyimpulkannya? Dalam bahasa Arab ada juga penggunaan lafaz istawa, itu berbeda makna. Di antaranya dua syair berikut ini. Bersamaan air dan kayu telah istawa menguasai manusia atas negeri Irak tanpa pedang, darah yang tertumpah. Dalam Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit. Istiwa dalam ayat ini artinya berkehendak, bukan duduk karena tidak pantas diartikan duduk. Ini menunjukkan bahwa makna istiwa itu banyak sekali, bahkan mencapai 15 macam makna. Inilah yang dikatakan Imam Malik bahwa perkataan istiwa sudah diketahui oleh semua orang artinya. Maksudnya banyak sekali, tetapi caranya tidak diketahui. Bertanya tentang ini adalah bid'ah. Itulah sebabnya masa generasi salaf dahulu, mereka lebih suka mengartikan surat Taha ayat 5 itu pada matannya saja, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah di atas Arasy istiwa. Mereka tidak mengartikannya bersemayam. Kalau Wahabi sekarang mengartikannya Allah yang Maha Pemurah di atas Arsy bersemayam. Lalu arti semayamnya ini tidak boleh ditanya, karena menurut Imam Malik, bertanya tentangnya itu bid'ah. Wah, ini jauh panggang dari api, Mas. Kata Wahabi, bersemayam, ini jangan ditanya lagi artinya. Cukup dibaca saja. Adapun mengenai maksudnya kita harus tafwid saja, yaitu
menyerahkan pengertiannya kepada Allah. Begitulah maksud Imam Malik itu. Di sini kami luruskan, yang dilarang tanya menurut Imam Malik itu adalah istiwa, bukan bersemayamnya. Sedangkan Wahabi sekarang ini memaknakan ayat ini, Allah bersemayam di atas arasy. Adapun tentang bersemayamnya tidak boleh ditanyakan, karena bertanya tentangnya adalah bid'ah menurut Imam Malik. Itu salah besar. Sebab yang dilarang Imam Malik tanyakan itu adalah istiwa, seperti dalam ayat itu, bukan bersemayamnya. Karena kata istiwa punya banyak makna, sedangkan bersemayam itu sudah jelas. Berarti Wahabi telah menjelaskan yang seharusnya tidak boleh ditanya. Menurut Imam Malik itu, kalau Wahabi mengikut salaf harusnya mengambil kata istiwa, bukan diartikan bersemayam. Ketika sudah diartikan bersemayam atau duduk, berarti bukan faham salaf lagi. Namanya ini taubahnya seperti seorang adik yang bertanya kepada kakaknya, "Kak, ibu di mana?" "Di belakang," jawab kakaknya. Adiknya bertanya lagi, "Ibu ngapain, Kak?" Kakaknya berkata, "Tak usah kamu tanyakan lagi, Dik." Kemudian datang seseorang bertanya tentang ibunya. "Dik, ibumu di mana?" Adiknya berkata, "Lagi masak di belakang." Ketika seseorang bertanya masak apa, dia menjawab, "Tak usah tanyakan lagi, karena kakak bilang begitu." Yang dilarang Imam Malik adalah bertanya tentang istawa. Sedangkan Wahabi melarang orang bertanya tentang bersemayam. Samakah maksudnya? Maka dengan demikian, tentu arti istawa dalam ayat ini pun tidak pantas diartikan bersemayam atau duduk atau bertempat. Karena Allah Maha Kaya dari semesta alam ini, yakni Allah tidak berhajat kepada alam yang diciptakannya. Kalau dikatakan Allah duduk di arasy, maka akan terjadi persamaan dengan makhluknya. Kalaupun istawa itu mau diartikan, maka carilah lafaz yang tidak bertentangan dengan arti ayat yang lain. Seperti, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy Al-A'raf 54. Kalau diyakini Tuhan itu bersemayam di atas arasy, yakni bertempat di atas arasy, berarti Tuhan bukan hanya bertempat, tapi Tuhan juga berhajat dan berwilayah. Sedangkan semua itu adalah ciri-ciri makhluk. Kitab-kitab yang mengatakan makna istawa, bukan duduk itu banyak sekali. Di antaranya, 1. Kitab Tafsir Jalalain, Juz 3, halaman 82. Artinya, memerintah atau menguasai. 2. Kitab Tafsir Farid Wajdi, halaman 412. Artinya, memerintah atau menguasai. 3. Kitab Tafsir Ruhul Bayan, Juz 7, halaman 363. Artinya, menguasai atau memerintah. Ulama halaf menafsirkan istawa dengan istaula. Ini jauh lebih baik dijadikan itikot, sebab tidak bertentangan dengan surat Syuro ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Maka dengan demikian jadilah makna ayat itu begini. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia menguasai arasy, bukan bertempat di atas arasy. Wallahu a'lam. Allah ada sebelum adanya tempat dan keberadaan.
Allah sama sekarang seperti sebelum adanya tempat. Maksudnya Allah tidak bertempat. Gelombang Imam Ali bin Abi Thalib gelombang. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.